Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 1 April 2023 hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi terhangat dari daerah hingga mancanegara. Kematian Bribka Arfan Saragih, anggota Satlantas Polres Samosir yang tewas minum sianida usai ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor sebanyak 2,5 miliar rupiah masih menimbulkan kecurigaan, hingga sekelompok massa menuntut pengungkapan kasus tersebut. Kasus kematian Bribka Arfan Saragih masih menuai misteri. Kematian oleh pihak kepolisian disebut sebagai tindakan bunuh diri itu masih belum bisa diterima keluarga korban dengan sejumlah asumsi dan kecurigaan, sehingga pihak keluarga membuat laporan untuk pengusutan. Baru-baru ini sekelompok massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Samosir Sumatera Utara menggelar aksi di depan pintu masuk Polda Sumatera Utara pada Rabu 29 Maret 2023. Kedatangan puluhan mahasiswa itu mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kematian Bribka Arfan Saragih. Bribka Arfan Saragih merupakan anggota Satlantas Polres Samosir yang diduga tewas minum sianida usai ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor sebanyak 2,5 miliar rupiah. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Samosir Sumatera Utara Sirdo Sagala yang hadir dalam aksi itu bahkan mendesak Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak menonaktifkan Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman selama proses pemeriksaan. Selain itu mereka juga meminta Polda Sumatera Utara segera menuntaskan kasus penggelapan pajak yang dilakukan almarhum Bribka Arfan Saragih dan kawan-kawannya di UPT Samsat Pangururan Samosir secara transparan. Mereka menduga ada dalang ataupun aktor intelektual yang belum diungkap ke publik. Para pengunjuk rasa menyampaikan rasa kecewa atas penanganan kasus penggelapan pajak di UPT Samsat Pangururan. Menurut mereka, kasus ini berlarut-larut hingga warga merasa terkatung-katung. Sirdo berjanji jika tuntutannya tidak segera ditangani akan kembali berunjuk rasa di depan pintu masuk Polda Sumatera Utara. Selain Kapolres Samosir, tim kuasa hukum keluarga korban, Fridolin Siahaan, juga meminta Polda Sumatera Utara memeriksa kepala maupun mantan kepala UTP Samsat Samosir, karena menurut dia para kepala maupun mantan kepala tersebut sangat mengetahui soal pengendalian pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak didampingi Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi mengaku tim yang sudah dibentuk oleh Polda Sumatera Utara masih terus bekerja untuk mendalami kasus dugaan penggelapan para wajib pajak kendaraan. Dalam pendalaman kasus ini, tim sudah memeriksa beberapa anggota polisi, diantaranya Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman, Kapolres Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon yang merupakan mantan Kapolres Samosir, Kasat Lantas Polres Samosir, dan Kanit Residen Polres Samosir. Istri almarhum Bribka Arfan Saragih, Jenny Simorangkir, resmi membuat pengaduan ke Polda Sumatera Utara pada Jumat 17 Maret 2023. Laporan ini dilakukan karena keluarga menilai banyak kejanggalan atas kematian Bribka AS. Dalam sepekan, peristiwa kebakaran terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara, seperti di Deli Serdang, Karo, Dairi, dan Kota Pematang Siantar. Kebakaran terjadi di Jalan Patuan Anggi, Kota Pematang Siantar pada Kamis 30 Maret 2023. Dalam peristiwa tersebut, 4 ruko ikut dilalap si jago merah. Informasi yang dihimpun, kebakaran bermuasal dari ruko tempat penjualan alat bangunan hingga sulit dipadamkan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak sampai menelan korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka bakar yang serius. Peristiwa kebakaran selama sepekan ini secara beruntun terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. 1 unit rumah warga di Jalan Rakuta Brahmana, Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo terbakar pada Kamis 30 Maret 2023 sekira pukul 17 WIB. Peristiwa kebakaran rumah Pahulisa Sinuraya tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai 200 juta rupiah. Di Belawan, sebuah rumah sekaligus dijadikan kafe milik Oloan Manurung yang berada di Jalan Sumatera Lingkungan 43, kawasan pinggiran rel Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, pada pekan sebelumnya juga musnah terbakar. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Di Deli Serdang, kebakaran terjadi pada Kamis 23 Maret 2023. 1 unit rumah warga di Dusun Cilacap, Desa Sidodadi,
Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah Akuang dan keluarganya sedang pergi ke Tanjung Morawa, sementara pintu pagar rumah dalam kondisi terkunci. Api bisa dipadamkan setelah tetangga korban melaporkan. Didairi satu unit rumah hunian milik Horas Silaban dan Boru Manalu di Desa Juma Siulok, Kecamatan Siempat Nempo, Kabupaten Dairi hangus terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 dini hari pada hari Minggu 26 Maret 2023. Informasi dihimpun dari Kepala Unit UPT Pemadam Kebakaran BPBD Dairi. Kebakaran terjadi diduga sementara akibat arus pendek listrik. Saat ini kondisi cuaca begitu teriknya. Cuaca yang ekstrim juga menjadi salah satu penyebab terpicunya kebakaran, terlebih kebakaran hutan. Tes membaca, menulis, dan menghitung atau calistung dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di jenjang SD atau MI tahun ini mulai dihapus. Pengamat pendidikan bahkan menilai tes calistung masuk SD adalah indikator sekolah monster. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim menghapus tes membaca, menulis, dan menghitung atau dikenal dengan istilah calistung dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di jenjang SD. Mulanya Nadiem menjelaskan terdapat miskonsepsi atau salah paham soal calistung. Namun ia menyebut bukan berarti calistung topik yang tidak penting untuk diajarkan di pendidikan PAUD. Nadiem menilai metode pengajaran calistung pada anak juga salah sebab membuat anak menganggap sekolah bukan hal yang menyenangkan. Menurut Nadiem, persepsi soal calistung adalah satu-satunya yang penting dalam pembelajaran PAUD membawa sejumlah konsekuensi pada anak. Konsekuensi yang ia nilai paling menakutkan yakni anak merasa bahwa belajar itu tidak menyenangkan sejak umur kecil. Persepsi itu, kata dia, bakal sangat sulit diputar kembali. Ia menjelaskan konsekuensi lainnya dari fokus eksklusif kepada calistung itu adalah kehilangan kemampuan regulasi emosional seorang anak. Nadiem menilai kemampuan regulasi emosi bahkan lebih penting dari calistung karena berhubungan dengan kemampuan komunikasi dan belajar anak di kemudian hari. Menurut Nadiem, jangan sampai SD merasa tidak memiliki tanggung jawab sama sekali untuk mengajarkan calistung kepada anak didik karena dianggap menjadi tugas PAUD. Ia mengklaim masih banyak anak di Indonesia yang tidak berkesempatan masuk PAUD sebelum masuk SD. Tes calistung sebagai bagian dari proses penerimaan peserta didik di tingkat SD dianggap Nadiem telah melanggar peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Tak hanya perihal calistung, Nadiem juga memberi mandat untuk diadakan masa orientasi pada jenjang PAUD dan SD. Kemudian, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Terakhir, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Di lain pihak, perihal tes calistung bagi siswa SD menuai kritik. Ketua Yayasan Guru Belajar Bukik Setiawan mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghapus tes calistung dalam seleksi masuk SD. Bukik menyebutkan sekolah yang memberlakukan calistung dalam tes masuk memiliki indikator sekolah monster. Sekolah monster artinya memiliki nafsu besar agar terkesan sekolah terbaik tetapi tidak mau bersusah payah dalam mendidik anak. FIFA secara resmi telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA tidak memberikan alasan, tetapi dari situasi yang sedang terjadi, penolakan terhadap keikutsertaan dan kehadiran timnas Israel ke Indonesia diduga sebagai salah satu penyebabnya. Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk U20 2023. Mereka mengumumkan pada Rabu malam 29 Maret 2023. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Banyak yang menilai keputusan FIFA ini disebabkan gelombang penolakan oleh publik Indonesia terhadap timnas Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20. Namun, dalam surat resmi FIFA, Badan Sepak Bola Dunia itu sama sekali tidak menyebutkan soal penolakan Israel dalam keputusan mereka. FIFA malah menyebut tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Menurut FIFA, Indonesia masih dalam proses transformasi sepak bola. Kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pernah dialami negara-negara
negara lain. Mereka yang dicoret sebagai penyelenggara karena kasus berbeda dari turnamen FIFA. Penjelasan kondisi saat ini yang mencoret posisi Indonesia banyak diterjemahkan karena gelombang protes terhadap kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 oleh sejumlah pihak. Tindakan ini bisa diidentifikasi membenturkan kepentingan politik dengan sepak bola, dua elemen yang menurut FIFA tak boleh dicampur adukkan. Sebelum Indonesia, berikut contoh dua negara yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia karena alasan berbeda. Kolombia pada awalnya memenangi bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986 pada Kongres di Stockholm tahun 1974. Namun pada November 1982, Kolombia terkonfirmasi resmi mundur dari pencalonan tuan rumah di tengah krisis ekonomi yang melanda. Negara Amerika Serikat tersebut merasa syarat yang dibebankan FIFA untuk penyelenggara terlalu berat. Kolombia tak mampu menanggung beban biaya penambahan infrastruktur termasuk stadion yang diperlukan sesuai standar turnamen. Keikutsertaan Ekuador sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 1991 dibatalkan karena masalah berbeda juga. Kejuaraan junior skala global tersebut gagal digelar di negara itu karena merebak kasus penyakit kolera yang akut. Nah, di Indonesia kegagalan sebagai tuan rumah perhelatan Piala Dunia harusnya bukanlah disebabkan politis di tengah riaknya menolak kehadiran Israel dalam pertandingan ini. Kekacauan terjadi di Israel. Reformasi pengadilan yang dicetuskan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu membuat situasi chaos dan hampir terjadi perang saudara. Satu pekan terakhir, negeri Yahudi diguncang protes besar-besaran warganya, di mana sebanyak 80.000 orang berkumpul di Tel Aviv meneriakkan yel-yel demokrasi. Sejumlah massa memblokir jalan dan jembatan, melakukan pembakaran serta beberapa bentrok dengan polisi berkuda. Situasi panas ini terjadi pasca Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Gallant menentang peradilan yang dicetuskan Netanyahu. Gallant diketahui mendesak penghentian reformasi keadilan Netanyahu berada di luar negeri dalam kunjungan resmi ke Inggris. Gallant mengatakan bahwa melanjutkan proposal dapat mengancam keamanan Israel. Reformasi peradilan sendiri telah menjadi landasan pemerintah Netanyahu serta aliansi ekstrem kanan yang mulai menjabat pada akhir Desember. Netanyahu menyatakan perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintah dalam sistem yang diyakini memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih. Dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Ini akan melemahkan Mahkamah Agung, negara, hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Alasan Netanyahu, pemerintah berpendapat perubahan itu penting untuk mengendalikan Mahkamah Agung, yang mereka anggap picik, elitis, dan tidak lagi mewakili rakyat Israel. Hal ini kemudian menimbulkan protes warga selama berbulan-bulan. Pemogokan juga terjadi termasuk oleh tentara yang dianggap dapat merusak keamanan Israel di tengah masih terus panasnya hubungan dengan Palestina. Tak hanya Gallant, dalam update terbaru, menteri lain di pemerintahan Israel juga menyarankan agar reformasi peradilan di-stop. Perlu diketahui, semuanya anggota partai Likud asal Netanyahu. Menteri Ekonomi Nir Barkat mengatakan tak menghentikan reformasi peradilan akan menyebabkan perang saudara. Negara itu menurutnya sudah berada di jurang. Setelah adanya unjuk rasa besar-besaran serta saran dari banyak pihak, dalam update Senin malam, Netanyahu akhirnya dilaporkan akan menghentikan rencananya merombak sistem peradilan di negara itu. Ini dikatakannya dalam konferensi pers sebagaimana dimuat AFP pada Selasa 28 Maret 2023. Hubungan antara Israel dan Amerika Serikat juga sedang memanas. Kedua pemimpin negara yang awalnya bersahabat kini beradu argumen terkait gonjang-ganjing yang terjadi di negeri Yahudi tersebut. Ini dimulai sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan Netanyahu untuk meninggalkan usulan perombakan yudisial yang menyebabkan protes besar-besaran di seluruh Israel. Adapun dirinya telah menunda proposal tersebut setelah sejumlah besar orang tumpah ruah ke jalan. Gedung Putih awalnya menyarankan Netanyahu untuk berkonsultasi dengan Biden terkait rencana tersebut. Demikian Top 5. Untuk mendapatkan informasi terhangat kami, jangan lupa like and subscribe. Saya Novitasari, sampai jumpa.